Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadiah Amanati S dengan NIM 501282876. Pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika ini, saya akan membahas tentang permasalahan kaum Pitagoras. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit siapa sih kaum Pitagoras. Kelahiran dan asalnya, Pitagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Ia berasal dari keluarga pedagang yang memungkinkannya mendapat pendidikan baik sejak usia muda. Perjalanan pengetahuannya, selama 40 tahun, Pitagoras melakukan perjalanan ke Mesir, Mesopotamia, dan mungkin hingga India. Ia mempelajari matematika, astronomi, dan mistisisme dari berbagai tradisi yang ada. Yang ketiga, pendirian komunitas. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras mendirikan komunitas filosofis religius di Kroton, Italia Selatan, yang mana di sini komunitasnya memiliki aturan ketat termasuk diet vegetarian, kerahasiaan ajaran, dan pembagian harta. Yang keempat, murid-murid pertama. Murid-murid awal Pitagoras terdiri dari 300 anggota elit yang dikenal sebagai matematikoi. Mereka hidup di komunitas dan mempelajari filosofi dan matematika secara intensif dan berjanji menjaga kerahasiaan secara mutlak. Yang kelima, perkembangan pengaruh. Dalam waktu singkat, pengaruh Pitagoras meluas ke seluruh Magna Graecia, Italia Selatan. Komunitas Pitagoras mulai terlibat dalam politik lokal, mempromosikan aristokrasi dan nilai-nilai konservatif. Kemudian, apa saja sih permasalahan kaum Pitagoras? Di sini saya mengangkat 5 topik, yaitu pertama rahasia dan eksklusivitas, yang kedua dogmatisme, yang ketiga penolakan bilangan irasional, yang keempat konflik sosial politik, yang kelima ilmu versus mistisisme. Permasalahan 1, rahasia dan eksklusivitas. Di sini saya mengangkat 5 poin. Yang pertama, keanggotaan elit. Nah, hanya orang terpilih dari kelas atas yang diterima sebagai calon anggota kaum Pitagoras. Dan di sini mereka harus menjalankan masa percobaan 5 tahun dan diuji kepatuhan mereka sebelum diterima sepenuhnya sebagai anggota. Yang kedua, sumpah kerahasiaan. Anggota bersumpah untuk tidak membagikan ajaran Pitagoras kepada orang luar, dan mereka juga menandatangani perjanjian dengan simbol pentagram sebagai segel kerahasiaan. Yang ketiga, penyampaian lisan. Semua pengetahuan disampaikan secara lisan dan tidak ada catatan tertulis yang boleh dibawa keluar. Yang keempat, hukuman keras. Pembocoran rahasia dianggap meninggal secara simbolis. Yang kelima, kecurigaan masyarakat Kroton dan Metapontum mencurigai kaum Pitagoras sebagai kelompok subversif karena ketertutupan dan ritual rahasia mereka. Permasalahan kedua, dogmatisme. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, otoritas mutlak. Pernyataan Pitagoras dianggap kebenaran absolut tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Yang kedua, larangan diskusi kritis. Anggota dilarang mempertanyakan ajaran inti, terutama tentang doktrin segala sesuatu adalah bilangan. Pertanyaan dianggap sebagai bentuk keraguan yang tidak diperbolehkan di dalam keanggotaan. Yang ketiga, struktur hierarkis ketat. Pembagian antara matematikoi, yaitu anggota penuh, dan akausmatikoi, yaitu pendengar, menciptakan ketimpangan akses terhadap pengetahuan dan partisipasi dalam diskusi ilmiah. Permasalahan 3, penemuan bilangan irasional. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama penemuan Hippasus. Sekitar 500 sebelum Masehi, Hippasus dari Metapontum menemukan bahwa akar kuadrat dari 2 tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ini menentang dogma Pitagorean bahwa semua adalah bilangan rasional.
Terus yang kedua, krisis keyakinan. Nah, gara-gara penemuan si Hippasus ini mengancam fondasi filosofis kaum Pitagoras yang percaya alam semesta diatur oleh harmoni bilangan bulat. Bilangan irasional membuktikan bahwa model matematika mereka tidak lengkap. Yang ketiga, pengucilan dan hukuman. Menurut legenda, Hippasus dihukum mati dengan ditenggelamkan ke laut karena menyebarkan penemuan berbahaya ini. Versi lain juga menyebutkan ia hanya diusir dari komunitas dan dibuatkan makam secara simbolis. Permasalahan keempat, konflik sosial dan politik. Ada 3 poin. Yang pertama, komunitas elit berpengaruh. Di sini, komunitas Pitagoras membentuk kelompok aristokrat yang memiliki pengaruh politik di kota Kroton. Di sini mereka mengendalikan kebijakan kota dan mendukung sistem oligarki yang eksklusif. Yang kedua, ancaman tatanan sosial. Kelompok Demokrat melihat kaum Pitagoras sebagai ancaman terhadap kesetaraan sosial. Konflik terbuka muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi, ketika gerakan demokrasi menentang kekuasaan aristokrat. Yang ketiga, kekerasan dan perpecahan. Pemberontakan besar dipimpin oleh Silon mengakibatkan pembakaran rumah pertemuan kaum Pitagoras. Banyak anggota terbunuh, termasuk beberapa pemimpin utama komunitas. Permasalahan 5. Ilmu versus mistisisme. Matematika rasional. Nah, matematika rasional ini penemuan teorema matematis yang ketat bertentangan dengan kepercayaan mistis. Yang kedua, harmoni musikal. Teori rasio musikal dicampur dengan keyakinan kosmologis tentang musik bintang. Yang ketiga, reinkarnasi. Doktrin perpindahan jiwa tanpa bukti ilmiah mengaburkan temuan matematika itu valid. Yang keempat, ritual pemurnian. Praktik pantangan dan ritual yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Campuran antara logika matematis dan kepercayaan spiritual menciptakan ketegangan fundamental dalam ajaran Pitagoras. Para pengikut dihadapkan pada dilema memilih antara penalaran ilmiah atau kepatuhan pada doktrin mistis. Yang terakhir, kesimpulan. Keterbukaan ilmiah, kerahasiaan, dan eksklusivitas kaum Pitagoras menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Komunitas ilmiah modern menjunjung keterbukaan, publikasi, dan validasi dari pihak eksternal. Lalu keseimbangan. Dogmatisme berlebihan membawa kehancuran. Keseimbangan antara penghormatan terhadap otoritas dan kebebasan berpikir kritis diperlukan untuk kemajuan pengetahuan. Warisan sejarah. Meskipun bermasalah, kontribusi kaum Pitagoras terhadap matematika dan filosofi tetap berharga. Metode deduktif dan pencarian harmoni matematis menjadi fondasi ilmu pengetahuan modern. Permasalahan kaum Pitagoras mengingatkan kita bahwa pendekatan yang terlalu kaku terhadap pengetahuan dapat menghambat kemajuan. Sementara itu, pencarian kebenaran melalui matematika dan rasionalitas tetap menjadi warisan abadi mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.